Arya. Cek. Cek. Ya, oke. Suara saya kedengeran, Prof. Nah, oke. Siap. Maaf, agak telat nyalain kameranya, Prof. Hah? Agak telat nyalain kameranya, maaf, Prof. Oke, no problem. Gimana PR dari Prof John? Wah, masih on progress, Prof. Kemarin baru dapat template. Oke, sip. Oke. Siap-siap presentasi internasional ya. Siap, Prof. Siap. Di Jakarta apa di Sulawesi? Di Sulawesi sekarang, Prof. Waduh, udah pulang Balik kampung. pas. Iya. Kapan pulang kampung? Di Maret kemarin, Prof. Tanggal 20. Waktu ujian kemarin kamu dari Dari rumah? Sulawesi. Iya, Dari Sulawesi, dari ya. rumah. Alhamdulillah lancar semuanya ya. Iya, Prof. Ini harus saya ngomong Arya aja cukup nih. Ini teman-teman panitia kita mulai jam berapa kira-kira? Tes, halo. Bang, udah bisa dimulai, Bang? Ini acaranya. Terima kasih. Thanks, udah diingetin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore yang saya hormati Prof. Joni Wahyuadi yang akan menjadi pembicara kita pada siang hari ini. Kemudian teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Metalurgi Material Universitas Indonesia yang pada kali ini bekerja sama dengan Ikatan Seksi Mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di jurusan Geologi Universitas Indonesia. Jadi pada sore hari ini, perkenalkan saya Egidius Arya Parande, biasa disapa Arya, akan memandu jalannya acara pada sore hari ini sebagai moderator. Adapun pada sore hari ini bersama kita akan membahas mengenai extraction dari iron ore yang
setahu kita banyak ya di Indonesia ini, dan pada siang hari ini kita kedatangan pembicara luar biasa yang memang sudah ahli di bidangnya dan sudah banyak di ekstraksi. Dan beliau adalah salah seorang guru besar di Universitas Indonesia yang akan bersama dengan kita untuk membagikan ilmunya. Dan diharap kepada seluruh teman-teman peserta yang berasal dari Universitas Indonesia, jurusan geologi dan metalurgi, ataupun teman-teman dari universitas lain dan teman-teman umum, untuk nantinya dapat memperhatikan webinar ini dengan baik, agar nanti kita bisa bersama-sama mendapatkan ilmu, dan pada akhir nanti kita bisa berdiskusi dan kita bisa menanyakan beberapa hal kepada Prof. Joni Wahyuadi yang memang sudah berpengalaman di bidang iron ore extraction ini. Tanpa membuang waktu lagi, untuk kesempatan baik ini, saya berikan kepada Prof. Joni untuk bersama memberikan sedikit ilmu kepada kita. Silahkan, Prof. Baik, makasih Arya dan semuanya, anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rob. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saya sedikit ingin karena saya lebih tua aja, menekuni ekstraksi sudah cukup lama, mungkin kita mulai tahun udah hampir 8 bulan, dan mungkin kalian semua belum ada yang lahir kan gitu ya. Masih orang tua kalian mungkin baru lahir kan gitu ya. Tapi kita bersharing anak-anakku sekalian ya. Dan tentunya kalau hanya katakanlah kenapa kita kalau melihat data-data, nanti saya akan sampaikan, kita punya data-data di kaitannya dengan pasir besi atau iron ore atau iron sand ini cukup banyak sekali. Tapi kita tidak pernah Krakatau Steel, ada salah satu industri baja di Indonesia, itu belum memanfaatkan atau katakanlah belum menggunakan material dari dalam negeri. Hal itu kenapa? Mari kita akan bahas di sini. Kita lihat ya. Baik. Ini gimana panitia? PowerPoint-nya. Teman-teman panitia. Oke, ya. Oke, jadi ini contoh. Baik, kita yang ke selanjutnya. Ya, ini secara filenya sudah saya berikan dalam PDF. Ini juga panitia ada yang dari PPT, silahkan saja nanti sebagai bahan untuk renungan gitu ya, untuk kita diskusikan sama-sama. Jadi secara singkat saja akan saya sampaikan. Waktunya berapa lama nih Arya? Waktu pemaparannya bisa setengah jam, Prof. Nanti untuk diskusinya kita lebih lanjut lagi. Baik, mungkin saya akan persingkat nanti. Jadi proses ini terbentuknya pasir besi. Kita mulai kenapa banyaknya kalau kita lihat di Indonesia itu semuanya ada di pantai kan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang sudah di tengah-tengah, bukan di pantai seperti yang di daerah Jawa Tengah. Namun demikian masih merupakan bagian daripada pantai ya. Jadi awal mulanya tadi ya. Jadi adanya gunung, kemudian dia adanya transportasi di sungai, kemudian akan diendapkan di muara atau di pantai ya. Dan tentunya dengan adanya pergerakan laut ya, ombak laut dan lain sebagainya, itu juga secara terus-menerus dan rutin itu akan memecahkan batuan-batuan yang dikirimkan, katakanlah yang asalnya dari gunung, kemudian akan mengendap di daerah pantai. Ya, lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat kegunaan pasir besi itu buat apa kan gitu ya. Jadi 98% untuk pasir besi yang ada di dunia itu merupakan bahan baku industri besi dan baja. Ya, ini untuk dunia. Nanti kita akan lihat juga di Indonesia seperti apa. Di dunia itu estimate-nya cadangannya ada 800 million ton ya, bukan juta ton, sudah million ya. Kemudian yang katakanlah dengan kandungan FA-nya itu sekitar 230 billion ton ya. Jadi cukup besar sekali. Lanjut ya. Ini contohnya kalau kita lihat ada yang bentuknya awalnya mulai dari batuan ya, kemudian tadi dari gunung, kemudian juga dia secara transportasi akan terbawa ke
pantai dan di sana akan tergerus oleh adanya ombak dan air laut ya. Yang digunakan umumnya di sini disampaikan di sini adalah 58% ya. Kandungan Fe yang digunakan sebagai bahan baku untuk industri besi dan baja itu biasanya minimum 58%. Tapi saat ini juga sudah bergeser, ini yang dulu ya, sekarang ini BF itu basic furnace itu biasanya sekarang kalau di Krakatau Steel itu minimal adalah 60% ya kandungan Fe-nya. Jadi ini menjadi penting sekali kita karena kita lihat nanti kondisi di Indonesia seperti apa ya. Lanjut. Ya, ini contohnya kita lihat ya. Jadi produksi di dunia memang kalau kita lihat dengan kondisi mulai 2018 ya, 2019 ya, itu relatively stabil gitu ya. Mungkin Anda menjadi pertanyaan, nah sekarang kondisinya seperti apa dengan kondisi pandemi COVID-19 ini tadi. Ternyata memang kalau dibanding dengan, ada saya sampaikan juga di sini data-data bahwa memang ada kenaikan, tapi dibanding kenaikan 2-3 tahun yang lalu itu sangat kecil sekali. Ya. Tapi alhamdulillah masih ada kenaikan, artinya walaupun bagaimana industri di dunia ini masih berjalan dengan dengan tertatih-tatih tapi tetap bisa berjalan. Ya. Kita lihat ya, lanjut. Ya, ini di dunia, ya, ini juga lihat ya. Jadi kandungan segala macam itu mulai dari 2015 sampai 2019 itu data-datanya ya. Kita lihat produksinya iron ore itu 48 ya, relatif stabil gitu ya. Jadi kalau dibandingkan 2015 ada kenaikan. Namun kalau kita bandingkan dengan mulai di 2018 2019 itu ada penurunan sedikit gitu ya. Sekarang ada penurunan sekitar 1,7% kan gitu ya. Jadi secara totalnya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah ini kita lihat harganya, kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat ini data mulai Maret 2018 sampai dengan Maret 2020. Jadi kondisi sudah saat ini pada saat ini kondisi masih mulainya atau karena sudah terjadinya pandemi COVID-19 ini tadi. Ya. Kalau kita lihat di kurva yang sebelah kiri, ya. Itu kita lihat memang produksinya relatif ya, jadi produksinya relatif stabil gitu ya. Tapi kita lihat gitu ya, yang di shipping atau yang dibeli atau dikirimkan ke industri besi dan baja itu relatif ada kenaikan sedikit kan gitu ya. Namun dengan demikian kita lihat gitu ya, di kurva yang garis hitam itulah stoknya. Jadi stoknya sekarang berlimpah kan gitu karena produksinya relatif akan turun kan gitu ya. Nah, kalau dilihat di sebelah kanan, ini kita lihat sama juga data di mulai 2018 sampai dengan Maret 2020 itu harganya relatif gitu ya. Relatif cukup naik sedikit kan gitu ya. Ini kebetulan data-data yang banyak adalah produksi dari China kan gitu ya. Jadi kita lihat ya. Ini memang kalau kita lihat di ekspor relatif meningkat sedikit ya. Slightly ya, di paling ujung di Maret 2020 itu kelihatan meningkat sekali ya. Impor juga relatif juga naik, artinya ini dari Cina sendiri selain dia juga impor, dia juga melakukan suatu ekspor ya. Harganya juga relatif ada kenaikan. Jadi ini di bawah kalau bisa dilihat ya. Kalau dibanding tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya itu kenaikan sekitar 3,3%-an gitu. Sekarang ada kenaikan sedikit gitu ya di 1,7. Kalau kita lihat dibandingkan dengan 2019 tentunya akan penurunan. Tapi kita lihat masih tetap permintaan ada kenaikan di 1,7% di tahun 2020 ya. Ini cukup menggembirakan kan gitu ya, karena walaupun demikian karena relatif jumlah kebutuhan ini sangat-sangat besar sekali ya. Lanjut. Nah, ini di sumber daya yang ada di Indonesia kita lihat gitu ya. Jadi pasir besi ada sekitar ya dalam ton ada 1, 2, 3 sekitar 2 miliar ya. 2 miliar dalam biji. Kemudian 400 kalau diproses secara keseluruhan itu ada sekitar 443 juta ton gitu ya. Artinya kita lihat bahwa kemurnian daripada secara umum kita bisa menghitung kemurnian dari biji besi yang ada di Indonesia itu berapa kita akan bisa lihat ya.
Nah, kemudian di satu sisi itu adalah katakanlah yang sudah dieksplor atau katakanlah sudah diketahui jumlahnya, ya, sumber dayanya. Total cadangan ini hanya prediksi gitu ya. Kita lihat di pasir besi itu ada 173 juta, ya. Kemudian dengan kandungan logamnya hanya 25 juta, ya. Jadi kira-kira kandungan kemurnian daripada si Fe untuk Indonesia itu relatif rendah, ya. Ini menarik sekali kan gitu ya. Jadi anak-anakku semuanya nggak usah khawatir kan gitu dalam pengertian. Kalau contoh sepintas saja kita lihat di timah kan gitu ya. Di timah itu ada 3 miliar gitu ya. Terus kan logam timahnya cuma sekian juta karena yang dieksplor hanya 3%. Namun demikian ini data ini tadi walaupun data relatif cukup baru kan gitu ya. Namun pada saat saya pulang sekolah dulu tahun 93 gitu ya, saya langsung kebetulan S3-nya saya ambil kaitannya dengan logam ikutan ya, mineral ikutan dari tambang timah gitu ya, logam-logam tanah jarang. Nah, itu saya pada saat itu saya datang ke Pulau Bangka, ke kantor di sana, saya tanyakan kira-kira cadangan kita berapa lama kan gitu ya, akan habis. Jawaban pada saat itu adalah 7 tahun gitu ya. Bahwa timah di Indonesia akan habis. Jadi kalau 93 berarti tahun 2000 harusnya habis. Tapi kenyataan sampai 2020 sampai sekarang itu ada. Kenapa? Karena itu tadi. Yang ada itu baru total sumber daya yang sudah diketahui gitu ya. Tapi total cadangan yang belum diketahui itu pada saat itu belum dieksplor. Ya. Jadi masih banyak sekali di sini. Memang katakanlah kalau kita di Indonesia sesuatu yang kaya raya itu nampak betul di sini. Ya. Oke, lanjut. Ya, tadi sebagaimana utama kita lihat pasir besi di Indonesia relatif kita bisa banyak sekali gitu, mulai dari sepanjang pantai barat dari Sumatera, pantai selatan Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, timur, barat juga ya, terus pantai selatan Sulawesi, terus pantai selatan Kalimantan, pantai utara Papua, ada juga di Sulawesi bagian utara juga ada yang di perbatasan dengan Filipina gitu ya. Namun jumlahnya nanti akan kelihatan kenapa tidak tidak diproduksi untuk merupakan bahan baku di Indonesia. Jadi bahan Krakatau Steel ya. Mineral utama kita lihat ada magnetit Fe34, terus ada hematit Fe2O3 dan yang banyak adalah ilmenit itu FeTiO3 ya, ada kandungan Ti-nya ya. Ya, spesifik dan lain-lain. Baik, lanjut. Ya. Ya. Contoh ini juga ya untuk sumber daya kalian bisa lihat semuanya anak-anakku. Jadi ya kembali lagi ya di sana ada total sumber daya dalam ton itu biji, yang sebelah kanan adalah total cadangan. Cadangan itu sekali lagi itu masih prediksi. Kalau yang katakanlah sebelah yang di tengah itu total sumber daya itu adalah yang sudah diuji ya, dieksplor segala macam kita berapa kandungan dan lain sudah dihitung. Tapi kalau yang total cadangan itu masih katakanlah menjadi prediksi saja kan gitu ya. Jadi banyak sekali kan gitu, dan tentunya kita lihat nanti di sana ada kobalt cukup banyak sekali gitu ya. Terus kemudian ada nikel juga banyak sekali. Padahal nanti kita lihat bahwa di kedua material tersebut itu selalu adanya bersamaan terus ya. Lanjut. Ya. Jadi ini metode penambangannya kita lihat di sini ya, secara garis besar ada 3. Jadi mechanical mining, jadi metode kering, metode basah, kapal keruk, kemudian manual. Kita lihat gambarnya, lanjut. Ya. Secara singkat ya, ini tadi karena sudah ada di permukaan, jadi penambangan kering, jadi langsung diambil kan gitu ya, langsung dikeruk. Ya. Lanjut. Penambangan basah. Ya, ini penambangan basah artinya katakanlah yang mengandung Fe-nya itu masih dalam bentuk batuan sehingga dilakukan penyemprotan sampai tentunya dengan ada penyemprotan bentuknya akan menjadi halus ya, lebih kecil-kecil, kemudian itu yang akan ditampung diproses lebih lanjut ya. Penambangan basah, terus lanjut. Terus nah ini kalau kita menggunakan katakanlah yang sekarang ini banyak digunakan di daerah pantai itu adalah dengan menggunakan kapal keruk ya. Ini gambar yang saya dapat Indah
ada kita memiliki ini tapi bukan buat pasir ya, tapi buat timah ya. Karena timah sekarang sudah sebagian bahan bakunya adalah dari laut ya. Lanjut. Nah, ini yang masyarakat yang sehari-hari kita lihat secara manual. Ini banyak sekali nih gambar saya dapat referensinya ini adalah daerah Cianjur ya. Daerah Cianjur cukup FE-nya cukup tinggi sekali ya. Kandungan FE-nya di atas 60%, sebenarnya bagus sekali. Cuman jumlahnya sedikit ya. Lanjut. Ya. Kalau kita lihat nih kebutuhan, kalau kita lihat dalam kebutuhan kita memproduksi 1 ton baja, apa aja sih kebutuhannya gitu ya. Ya tentunya kita perlu besi spons, itu adalah bahan bakunya tadi ya, katakanlah dari pasir besi dengan kandungan Fe lebih besar dari 60%. Terus ada scrap, itu bahan besi mentah ya, bukan besi tua gitu ya. Jadi sisa-sisa ya yang nggak kepake, baja-baja yang nggak kepake itu dimasukkan lagi sebagai bahan baku. Terus kita butuh kapur buat proses nanti buat proses penerakannya. Kita butuh elektroda karena di ini produksi untuk Krakatau Steel ya. Kita menggunakan electric arc furnace ya. Terus kita ada aditif, ada aluminium, ada coke, ada ferroalloy dan refractory dan lain sebagainya ya. Kita lihat lagi turun setelah ini. Ya. Lanjut. Ya, kita lihat Krakatau Steel sekarang ini produksinya adalah 2,5 juta ton baja per tahun ya. Kebutuhannya kita lihat, kebutuhan adalah dalam pelet biji besinya itu adalah sekitar 3,5 juta ton ya. Sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari saat ini itu dari, kalau nggak salah, dari 4 negara ya, dari Swedia, dari Chili, dari India, ada lagi dari Brasil, sama satu lagi dari New Zealand ya. Jadi ini juga bukan hanya katakanlah secara ini ingin saya sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa kita tidak tergantung pada satu negara ya. Jadi sebanyak-banyaknya kita ada beberapa negara, sehingga kalau ada misalnya ada suatu gesekan di antara negara sumber dengan kita, ini tidak jadi masalah ya. Besi scrap juga kita lihat, atau besi tua ya, besi tua itu ternyata juga butuhnya cukup banyak ya, 1,5 juta ton. Lihat ya, jadi kalau kita kebutuhan ini 3,5 juta ton per tahun gitu ya, ini harus continue ya. Dengan continue ini nanti kita lihat bagaimana kondisi yang ada di Indonesia ya, apakah bisa ya pasir besi ini bisa kita olah menjadi bahan bakunya untuk PT Krakatau Steel ya. Kita butuh tadi ada kapur, ada batu bara, refractory, imbua, alum dan lain sebagainya ya. Tadi seperti yang di atas ya. Lanjut. Ya, ini tadi bahan baku pellet import itu minimal Fe-nya kandungannya adalah 60% ya. Syarat kedua adalah TI-nya rendah. Dan kebutuhannya besar, tadi kita lihat per tahun itu adalah 3,5 juta ton. Artinya bahwa Krakatau Steel tidak bisa hanya mempersiapkan hanya untuk katakanlah 1 tahun gitu ya, tapi paling tidak 2 kalinya ya. Jadi sudah siap untuk tahun kedua itu bahan baku masih ada. Artinya kebutuhan atau katakanlah yang harus disiapkan oleh PT Krakatau Steel itu adalah sekitar 7 juta ton ya, 7 juta ton ya. Jadi cukup banyak sekali ya. Untuk sebagai sebagai bahan dasar untuk keberlangsungan PT Krakatau Steel ya. Oke, lanjut. Ya. Tadi saya berikan contoh. Nah, ini juga mulai ada kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini cadangan yang ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi ya, yang ada di Indonesia gitu ya, dengan berbagai produk dan jenisnya kita bisa lihat di sini ya. Misalnya saja kan gitu ya. Kita lihat di sini ada yang di Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Tenggara gitu ya. Kandungan Fe-nya itu berkisar di bawah 50, katakanlah yang paling tinggi hanya 55%. Sedangkan kita tahu tadi bahwa minimal untuk di Indonesia kebutuhan Krakatau Steel itu 60% kandungan Fe-nya ya. Jadi artinya perlu diproses ya. Kemudian kita lihat jumlahnya juga cukup banyak ya. Jadi ini bisa ya kita gunakan karena ada 937 katakanlah 900 juta ton itu masih cukup itu cadangannya. Namun ya, kalau kita lihat yang daerah Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Flores maupun Kalimantan Selatan
itu memang ada si Fe-nya sampai mencapai 70%. Jadi ini bagus sekali kan, bisa kita gunakan. Namun kita lihat di sini, dia cadangannya cuma berapa kan gitu, cuma 15 juta, ya, 15 juta ton. Sedangkan kebutuhan kita tadi untuk Krakatau Steel minimal dia harus ada 7 juta ton yang siap. Ya. Artinya kalau ini diproses itu hanya 4 tahun selesai kan gitu. Artinya kita bisa lihat kalau kita ingin menggunakan bahan baku dari Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Flores maupun dari Kalimantan Selatan, ini belum sampai katakanlah BEP, break even point kan gitu ya. Ini cadangannya udah habis kan gitu ya. Jadi ini salah satu juga kenapa cadangan katakanlah yang di lokasi tersebut tidak digunakan. Apalagi kita lihat di sini ya, yang di sedimen yang di daerah Aceh, Lampung, Jawa Barat gitu ya, itu bagus bisa ya sampai 69%, tapi cuma 1 juta ton. Ya, itu belum mencukupi kebutuhan untuk Krakatau Steel. Ya, jadi yang cukup ini adalah itu tadi yang besar-besar tadi ya, yang jadi 900. Terus ada juga Aceh, Bengkulu, ya, Lampung Selatan dan Pulau Jawa dan Bali juga ada juga. Namun masalahnya adalah kandungannya cadangan cukup banyak, 158 juta ton gitu ya. Fe-nya juga lumayan ya. Jadi katakanlah Fe muda tapi tetap masih di bawah 59% atau di bawah 60%. Yang menjadi masalah adalah Ti-nya ya. Titaniumnya ada 5 sampai katakanlah ada yang paling tinggi itu di daerah katakanlah di dekat kalau nggak salah di daerah Jawa Timur sana itu 23,17% ya. Jadi 23% tinggi sekali dan ini tidak mungkin kita gunakan sebagai bahan baku untuk industri besi baja di Krakatau Steel. Kenapa? Karena dengan Ti yang banyak kita membutuhkan suatu proses pemanasan makin tinggi ya. Katakanlah kalau kita temperatur pembuatan besi baja gitu ya, itu di sekitar 1.500-an kan gitu ya, 1.560-an atau 1.600. Kalau kita menggunakan pellet yang kandungan Ti-nya rendah, gitu ya, seperti yang import, itu kondisinya sudah cair di 1.600-an, kan gitu ya. Namun kalau kita menggunakan Ti yang tinggi, itu pada temperatur segitu masih belum cair tapi masih dalam kondisi kayak kental, gitu ya. Jadi semacam kayak dodol, gitu ya. Jadi sulit sekali kita untuk memprosesnya. Bisa kita proses lebih tinggi lagi, katakan untuk kondisi cair, itu harus kita tambah temperaturnya, artinya kita cost akan lebih besar lagi. Ya, baik, lanjut. Ya, jadi makanya kenapa perlu dilakukan proses ekstraksi atau beneficiasi, ya, supaya kandungannya meningkat, Fe-nya meningkat dan juga dibuat pellet. Oke, lanjut. Ini contoh yang sederhana, ya, tadi pasir yang masih di bawah 60%. Kita pompa ke dalam ball mill, kita hancurkan, kemudian kita cuci dan lain sebagainya, kita menggunakan magnetik, akan keluarlah yang magnet dan non magnetik ya. Jadi yang magnetik sama ilmenit. Ilmenit karena kandungan FeTO3 jadi kandungan kemagnetannya relatif lebih rendah daripada yang magnetik ya. Lanjut. Ya, ini contohnya ya. Sama ya. Jadi prinsipnya itu tadi jadi kita menggunakan magnetik itu akan kita bisa memisahkan ya. Secara teoritis itu gambaran demikian, tapi kenyataan sebelah kiri bawah itu ada gambar yang kalau di lapangan demikian ya. Jadi pasirnya juga di sekitar sana ya. Kemudian secara manual biasanya untuk prosesnya ya. Lanjut. Ya, ini tadi untuk low grade yang ada di Indonesia kita anggap sebagai low grade karena di bawah 60%. Prosesnya bagaimana itu bisa dilihat ya, macam-macam fisikal secara fisis beneficiasinya ya. Yang tadi contohnya adalah dengan magnetik, tapi juga bisa juga katanya yang pertama kali tadi ada proses pencucian. Pencucian itu juga akan menyebabkan pada pemisahan ya, termasuk juga size ya, ukuran kan tadi juga kita lakukan suatu proses penghancuran itu ukuran partikel itu juga mempengaruhi daripada kandungan Fe yang ada ya. Kemudian ya tadi setelah kecil-kecil tentunya kita harus rata betul, kita menggunakan magnetic separator, mana yang magnetik akan lebih tertarik dibandingkan dengan non magnet. Terus kemudian juga flotation. Ini flotasi ini
kita gunakan air biasa gitu. Jadi mineral-mineral katakanlah yang berat jenisnya berat itu dia akan mengendap, sedangkan yang ringan dia akan mengapung. Ada juga untuk menaikkan atau katakanlah memperbesar perbedaan antara siapa yang mengendap, mineral yang mengendap dan mengapung itu biasanya ditambahkan dengan zat-zat kimia kan gitu ya. Baik, lanjut. Ya. Ini sebagai gambaran saja ya, langsung saja nanti kita lihat ini Pak Joni ingin menunjukkan gitu ya bahwa di seluruh Indonesia ada, namun yang perlu kenapa ini Pak Joni sampaikan di sini kan gitu ya, karena tadi ya kandungannya ternyata kalian bisa lihat nanti dibaca masing-masing kan gitu. Itu relatif kecil ya, 2 juta ya. Terus kemudian kadar Fe-nya sekian, kadar Ti-nya sekian kan bisa kelihatan. Artinya walaupun banyak di Indonesia tersebar, itu masalahnya kan gitu ya. Jadi di Indonesia semua Fe-nya banyak namun kondisinya tersebar ya. Dan kalau kita lihat di sini tadi produksi misalnya di satu daerah gitu ada 2 juta ya. Hipotetiknya 2 juta. Itu kalau kita gunakan Krakatau Steel udah nggak sampai setahun habis kan gitu ya. Jadi sulit untuk kita lakukan satu proses. Lanjut ya. Jawa sama ya. Nanti ini cuma sebagai gambaran bahwa anak-anakku semua bisa ngelihat bahwa bagaimana pentingnya kita melihat satu data kayak gini. Ini bisa kita lanjutkan untuk proses atau tidak kan gitu ya. Kecuali ini tadi bisa kita lihat. Oke, kalau kondisi kayak gini, katakanlah kita lihat dari kebutuhan Krakatau Steel yang 3,5 juta ton, itu sulit untuk dipenuhi kan gitu ya. Namun bisa juga, oke, kalau gitu sentra-sentra di kecil-kecil bisa juga dibuat di sekitar lokasi yang ada potensi pasir besinya. Ya. Produknya bukan baja mungkin, tapi masih besi, ya, di mana kandungan kalau beda besi sama baja. Besi itu kandungan C-nya relatif tinggi, sekitar 4%, kalau di baja itu di bawah 2% ya, kandungan karbonnya. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut, ini juga data-data banyak yang disampaikan. Terus lanjut, ya di NTB, di Sulawesi Selatan juga kita lihat ya, kandungan TI-nya relatif tinggi juga kan gitu, ya. Walaupun Fe-nya juga tinggi. Ya. Lanjut. Ya, ini Maluku Utara juga gitu. Kebutuhan kita lihat ya di sana ada 30 di Maluku Utara ada 30 juta ton kan gitu ya. Nah, ini kita mesti lihat, oh ternyata kandungan logamnya 15 juta, itu kalau diproduksi katakanlah 30 juta, itu kita hitung-hitungan transportnya ke Krakatau Steel berapa, kebutuhan 7 juta atau 3,5 juta, ini dalam nggak sampai 10 tahun mungkin akan habis ya. Atau lebih baik dengan data kayak gini, oh ya kita bisa kembangkan secara kecil-kecil, kita menggunakan memproduksi pasir besi yang ada di sekitar kita, produknya adalah besi, kemudian juga kita akan lihat, nah kemudian setelah itu kita akan hitung lagi kan gitu ya, misalnya produknya adalah produk baja kan gitu ya, kalau yang di daerah kita produknya besi gitu ya, besi tuang, nggak apa-apa, itu akan kita kirim merupakan bahan baku sebagai pengganti yang tadi, yang scrap tadi ya, yang besi tua tadi. Ya, oke, baik lanjut. Nah, kita lihat juga di sini untuk yang daerah Papua. Daerah Papua ini juga relatif cukup menarik kan gitu ya. Kenapa cukup menarik? Karena kita lihat di sini kandungannya juga ada kecil sekali ya, 1 juta ton ya. Tapi kita lihat justru katakanlah potensi pasir besi di Papua ini banyak sekali hanya merupakan tailing dari PT Freeport ya. Di mana jumlahnya bisa mencapai sekitar 450 juta ton ya. Tapi kandungan Fe-nya dilihat ya. Itu Fe-nya rendah sekali. Terus ada yang bagus gitu ya. Kalau kita lihat yang daerah itu sekitar ada 200 juta, sekitar 600 juta ton kan gitu ya. Itu semuanya bagus tapi high ya. Magnetiknya tinggi, cuman high titanium ya. Kalau high titanium itu tadi kembali lagi ya, kita untuk memproses agak sulit sekali ya. Baik, lanjut. Ya. Nah, ini tadi saya ulang kembali, jadi mineral utamanya adalah magnetik, terus kemudian hematit sama ilmenit ya di Indonesia. Lihat ya, ada Fe3O3. Lanjut. Ya. Nah, sekarang kenapa
Pak, ini ada pertanyaan, kalau tadi kita ekstraksi, katanya judulnya ekstraksi pasir besi gitu ya, FE gitu, kenapa bukan ekstraksi TI atau limbah kan gitu ya? Karena kegunaan TI cukup banyak ya. Jadi menarik karena itu tadi, kalau kita harganya juga kalau pasir besi kita bisa tahu relatif rendah, tapi kalau TI kita bisa tahu dan kegunaan cukup banyak ya. Ya, bisa TI logam, kalau TI logam mungkin di Indonesia masih sulit produksinya, tapi untuk bagian bawah itu penggunaan pigmen TiO2 itu fungsinya sebagai apa gitu? Untuk industri kertas, makanan, cat dan tekstil gitu ya. Industri kertas itu misalnya supaya kertasnya menjadi putih kan gitu. Kalau untuk cat atau tekstil itu juga sama buat pemutih dan dia lebih tahan. Artinya kalau iklan-iklan cat itu di TV itu kan bisa kita lihat bahwa oke, ini tahan buat bangunan di katakanlah tembok di luar kan gitu ya. Itu biasa kandungan TI-nya tinggi ya. Oke, lanjut. Ini gambaran saja. Ini kalau Arya ini sudah hafal kan gitu ya, karena perkuliahan kalau di metalurgi Pak Joni mesti memberikan ini. Kenapa? Ini menjadi sangat penting sekali karena kalau ada ya tadi di sana awalnya tadi kita lihat di sini apa sih FE kan gitu ya. Oh, FE itu ternyata di mana-mana kan gitu ya. Kalau lihat di yang biru tua gitu ya, ada kalau ada Fe itu pasti ada zinc, ada Pb, ada Mn, ada chrom, ada titanium, ada vanadium dan lain sebagainya ya. Itu lihat kuadran yang bagian atas gitu ya, kiri bagian atas ya. Yang Fe biru tua gitu. Nah, logam-logam yang lain juga kita lihat. Kalau ada kita punya Freeport, Cu ya, pasti ada Ag, ada emas, ada macam-macam ya. Ini sebagai ini saja wawasan saja. Lanjut. Ya. Ini Pak Jon yang studi gambaran ya. Ini kalian juga sama-sama lah ke tahun 2019 tentunya kalian saya nggak tahu kalian udah jadi mahasiswa atau masih SMA, tapi itu kalau baca di Kompas ya. Kompas tanggal 12 Maret 2019. Dan produksi di Tembagapura itu sejak 1990 ya. Itu ternyata selama mulai 1990 sampai dengan 2019, jadi katakanlah hampir 20 tahun gitu ya. Jumlah produksi tembaga itu ternyata hanya 11,8 juta ton yang dihasilkan ya. Dan nilainya itu adalah hanya 74 ribu ya, million US dollar kan gitu ya. Namun kita lihat, kita tahu kalau semuanya kita tahu bahwa kalau tembaga atau katakanlah Freeport itu produksinya adalah tembaga gitu ya. Namun kenyataannya gitu ya, ternyata produksi ikutannya emas itu ada 4.600 ton. Ya. Kalau tadi katakanlah tembaga itu jualannya per ton gitu ya. Kalau emas itu gram. Ya. Jadi artinya itu nilainya kita emas itu harganya pada saat ini kemarin ya saya sekitar 42,86 gram. Itu nilai rupiahnya itu ada, atau bukan rupiah, nilai US dollarnya itu ada 197 ribu million US dollar ya. Tadi bisa dilihat dari tadi ya. Kalau ada logam A itu pasti ada yang B, C dan lain seperti yang gambar sebelumnya tadi ya. Ini semua tidak pernah kita sadari ya, semua kita baca secara bersama, tapi ini menjadi pemikiran kita semuanya. Oh, ternyata masih banyak ya. Lanjut. Ya. Ini juga contoh terak-terak nikel ya. Sekarang ini kita dalam waktu dekat ini dalam 1-2 tahun ke depan kita menjadi produsen nikel terbesar di dunia ya. Tapi apakah kalian juga pernah menyadari bahwa ternyata teraknya itu kandungannya itu luar biasa gitu ya. Ya. Itu Pak Jeni sampaikan itu ada kadar-kadar yang di logam tanah jarang gitu ya. Walaupun kandungannya ppm itu misalnya ada logam tanah jarang itu ada yttrium ya. Betul, hanya katakanlah di sini hanya 102,1 ppm kan gitu ya. Tapi kalau produksinya teraknya itu sekian ton ya, apalagi 100.000 ton itu pasti menjadi suatu jumlah yang besar ya. Kenapa Pak Joni menyampaikan logam tanah jarang di satu yang menarik kan gitu ya. Ini karena logam tanah jarang satu harganya mahal kan gitu ya. Jadi kalau tadi emas saja harganya ada sekitar 42 US dollar per gram gitu ya. Tapi kalau yttrium ini harganya bisa 5 kalinya dari emas ya. Dan tentunya kebutuhan masih cukup banyak ya. Gadget-gadget milik kalian semuanya itu bisa berwarna ya. Terus kemudian TV itu bisa berwarna itu karena adanya logam-logam tanah jarang ya. Lanjut. Ya. Timah juga sama ya.
produksinya dari sekian gitu. Tapi mineral ikutannya sebetulnya cukup tinggi sekali ya. Lanjut. Ya, nih kandungan terak timah, kalian bisa lihat ya. Rare earth-nya heavy itu ada yttrium ya, 5.000 ya. 5.948 ppm ya. Bayangin aja ini suatu yang data-data yang ingin Pak Joni sampaikan untuk memprovokasi kalian untuk kita semua tidak hanya melihat yang besar tapi yang kecil ternyata juga menjadi banyak yang menjadi menarik ya. Lanjut. Ya, ini contoh bimbingan ya S3-nya Pak Joni kan gitu ya. Ternyata dia ngambil terak timah itu ada tantalum, ada niobium ya. Terus kemudian ada Ti-nya. Terus kemudian yang di sebelah kanan bawah itu koordinat sebelah kanan itu ada uraniumnya dan ada thoriumnya ya. Jadi kita lihat ya bahwa di dunia pada berebut kita punya, kita didiemin aja kan gitu ya. Ayolah ini semuanya kita bangkit ya, untuk semuanya kita mempelajari ini lebih dalam ya. Lanjut. Ya. Nah, lanjutnya terakhir terima kasih kan gitu ya. Jadi Pak Joni ingin satu menggugah saja kepada kalian bahwa banyak mainan yang selama ini, jadi kalau Pak Joni pengen ini tentunya Arya gitu ya, yang aslinya orang Sulawesi gitu, mungkin ada saudaranya jadi bupati atau jadi pejabat di sana, tolong disampaikan. Biarkanlah dieksplor, dieksploitasi nikel kita silahkan saja, tapi bilang sama pemerintah daerah di sana atau masyarakat di sana, teraknya jangan dibuang gitu ya. Teraknya jangan dibawa juga ke luar negeri kan gitu. Biar teraknya ada di Indonesia, itu akan diolah dan itu merupakan suatu nilai yang mungkin akan jauh lebih tinggi daripada nikel itu sendiri. Ya. Baik, Prof. Baik, mungkin itu Arya, kalau kita bisa diskusi dan tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Prof untuk pemaparan materinya. Sekarang sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya buka dengan pertanyaan dulu kali Prof ya. Soalnya teman-teman belum bertanya di kolom komentar. Ingin bertanya Prof. Di Indonesia kan banyak industri pengolahan mineral ya Prof ya, yang biasanya slag atau terak yang dihasilkan mengandung besi. Nah, semester ini kebetulan saya belajar ekologi industri Prof, dan dikatakan bahwa sebuah industri yang baik atau sebuah lingkungan industri yang bisa efisien dan efektif itu adalah industri yang ekologi, yang tetap memperhatikan lingkungannya. Nah, saya ingin bertanya Prof, kira-kira kalau industri-industri Indonesia seperti misalnya di Vale, di Freeport, di Aman, dan segala macam, teraknya dikumpulkan menjadi satu, kemudian dikirimkan ke PTKS untuk diolah sebagai nantinya besi atau iron ini, apakah memungkinkan Prof? Apakah itu cukup nantinya untuk kita jadikan cadangan atau itu sekedar untuk scrap ironnya aja? Atau gimana Prof? Iya, jadi kembali lagi kalau ya tadi kita kebutuhan untuk Krakatau Steel demikian besar ya Arya ya tadi ya, untuk produksi tahunan 2,5 juta ton itu butuh pellet saja sekitar 3,5 juta ton ya. Artinya bahwa sekarang kalau limbah-limbah yang ada itu kandungan Fe-nya relatif rendah ya. Terus kemudian yang ini juga relatif rendah. Kalau Pak Joni sih lebih cenderung lagi bahwa kita di sekitar di sana, tadi sebenarnya nikel ya, di terak nikel. Itu banyak sekali kandungan-kandungan logam atau mineral yang logam yang berharga kan gitu ya. Itu lebih baik di sekitar sana, di sekitar lokasi pabrik itu dibuatlah industri katakanlah melibatkan rakyat kan gitu di sekitar sana gitu. Jadi rakyat juga diajarin kan gitu ya. Diajarin bahwa bagaimana mengolah ini tadi ya, seperti yang skripsinya Arya pun begitu kan gitu ya. Jadi memanfaatkan limbahnya selama ini kebuang-buang, tapi kalau itu diolah dengan baik itu tentunya akan sangat-sangat menarik kan gitu ya. Jadi nggak perlu dikirim ke sini tadi ya, nggak perlu dikirim ke Krakatau Steel karena transportnya mahal. Tapi benar. Ya, ikut aja di sana dikembangkan, justru masyarakat diajak kan gitu ya, memanfaatkan limbah-limbah ini tadi kan gitu. Sekarang banyak digunakan misalnya terak gitu, terak digunakan. Ada penelitian misalnya Ibu Sotia itu dijadikan campuran semen kan gitu ya. Ya silakan saja, tapi kalau Pak Joni biarnya di semen apapun, yang penting kita tahu terdeteksi itu di campuran semen di mana. Suatu saat nanti kalau itu udah katakanlah udah gedungnya udah dirubuhin, itu masih ada lagi, masih diambil lagi kan gitu ya. Jadi nggak hilang kan gitu ya, asal jangan buat negeri aja kan gitu. Ya.
Gitu Arya. Oke. Berarti Prof. Terima kasih Prof untuk jawabannya. Untuk Ya. teman-teman peserta webinar tematik iron ore extraction ini yang ingin bertanya, kami persilakan untuk membuka kolom komentarnya dan di chat di situ untuk pertanyaannya. Nanti untuk teman-teman yang telah memberikan pertanyaan akan kami berikan waktu untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Kita lagi menunggu pertanyaan, Prof. Oke, siap. Sekarang masuk ke sesi diskusi soalnya. Oke. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, mungkin belum. Oh, ada Tika Safira. Teman-teman operator mungkin bisa di-highlight ke Tika Safira untuk memberikan pertanyaannya. Halo, Tika, mungkin di-unmute dulu ininya, audionya. Tika, tadi jadi bertanya atau tidak? Oh, ada lagi yang bertanya, mengangkat tangan, Muhammad Dafa 20. Oke. Muhammad Dafa mungkin bisa di-highlight teman-teman operator dan bisa di-unmute audionya untuk bertanya. Silakan Dafa. Teman-teman operator mungkin Dafa bisa di-unmute dulu. Oke, mungkin sambil menunggu operator meng-unmute ininya, ada 2 pertanyaan Prof sudah muncul di kolom komentar. Oke. Yang pertama dari Yoga T. Izin bertanya Prof, pada proses magnetic separator untuk mendapatkan hematit dan magnetik, digunakan Gauss berapa Prof? Dan jika digunakan reduktor batu bara, apakah akan mempengaruhi nilai persen Fe yang akan diperoleh? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Yoga Prof. Ada satu lagi pertanyaan dari Esti Nur Amalia. Lia bertanya, selamat siang, terima kasih atas pemaparannya Prof. Joni. Saya Esti izin bertanya. Untuk saat ini, yang saya tahu untuk ekstraksi rare earth itu mayoritas di dunia ada di Cina. Bagaimana tentang pengembangan ekstraksi rare earth di Indonesia saat ini? Terima kasih. Mungkin itu dulu Prof, 2 pertanyaan yang bisa dijawab pada sesi diskusi ini. Oke. Jadi kalau Gauss-nya itu macam-macam ya. Jadi ini yang jawab mestinya Arya ini karena skripsinya Arya ini kan gitu ya. Kemarin. Jadi tergantung dari berapa kapasitasnya ya, Mas ini dari pertanyaan yang pertama tadi. Jadi macam-macam kan gitu. Kita mau kapasitas berapa itu tergantung dari kekuatan daripada si magnetiknya. Ada yang sampai 2000 Gauss kan gitu ya. Ada yang di bawah itu tadi. Jadi kembali lagi saya nggak bisa jawab pengertiannya seberapa, tapi tergantung dari komposisi, tergantung dari berapa kapasitas yang akan kita buat kan gitu. Terus kemudian terkaitan dengan reduktor tadi. Jadi kalau kita banyak sebetulnya di alam itu tadi yang hematit maupun magnetik. Jadi ada Fe23. Tentunya ada juga yang Fe34 ya. Jadi kalau Fe kebanyakan yang ada di alam itu Fe23 yang di alam. Kemudian kalau kita kondisinya di alam kebanyakan dari yang Fe23 ya, itu kita akan bisa katakanlah kalau mau kita reduksi menjadi Fe, itu reaksinya itu kita butuh batu bara, kemudian kita panaskan temperatur tertentu minimal sekitar 1000 derajat. Jadilah menjadi reduktor CO, di mana Fe23 ditambah CO itu akan berubah menjadi Fe34. Kemudian Fe34 terus bereaksi lagi dengan si CO itu membentuk FeO, Ustid, dan FeO ditambah dengan CO2 lagi, bukan CO2, CO, reduktornya dari CO itu akan baru menjadi bentuk
logam Fe ya. Jadi tentunya kebutuhan kondisinya kalau kebutuhan dari Fe23 itu tentunya akan lebih banyak dibutuhkan reduktor dibandingkan dengan Fe34 kalau dalam banyak, tapi kebanyakan di dunia atau di alam itu produknya adalah bentuknya adalah sudah dalam bentuk Fe23 ya. Baik, itu yang kedua. Terus yang ketiga buat Mbak Esti, bersyukur dah memang betul apa yang disampaikan di dunia itu sebagian besar dari Cina ya. Dulu Cina hampir katakanlah Jepang juga agak marah-marah sama Cina karena dulu Cina bisa atau Jepang bisa beli dengan mudah logam tanah jarang ke Cina gitu ya. Teman dalam berapa 5 tahun yang lalu kalau nggak salah itu di stop, dan karena kembali lagi bahan baku dari rare earth ini tadi itu adalah bahan baku untuk elektronika. Jadi Jepang sangat tergantung sekali. Di Indonesia kembali lagi ini bukan anekdot Mbak ya. Jadi buat anak-anakku semua, kembali lagi tahun 93 saya pulang gitu ya. Saya pulang, saya ketemu dengan kawan-kawan dari PT Tambang Timah gitu di Bangka. Saya ke sana, saya sampaikan kenapa saya ke sana gitu, karena pada saat saya ujian S3 itu saya ditanya, saya bilang gitu, kamu ekstraksi logam tanah jarang, kamu tahu nggak bahan baku logam tanah jarangnya? Dia bilang gitu. Saya bilang ya saya tahu karena saya beli dari Maersk atau dari Aldrich atau dari Alpha yang produk-produk chemical. Terus, profesornya Pak Joni itu bilang iya mereka itu beli dari mana kan gitu ya. Ya saya nggak tahu, saya bilang gitu karena saya nggak belajar masalah ini, saya di sini belajar sama Anda, sama Prof saya ini belajar ekstraksi bukan jualan kan gitu ya. Dia pada ketawa semua kan gitu. Terus terakhirnya dia jawab itu sebetulnya bahan bakunya adalah dari Pulau Bangka ya, dari Indonesia. Jadi makanya kenapa Pak Joni langsung ke sana. Nah sedihnya pada saat Pak Joni ke sana itu disampaikan ya waktu itu industri timah masih bagus, namanya logam tanah jarang juga waktu itu masih jarang ya yang minta gitu, bukan seperti sekarang ini, sehingga jawabannya juga menyedihkan sekali pada saat itu ya. Ya udah kita produksi timah aja, nanti logam tanah jarangnya nanti saja gitu. Alhamdulillah Mbak Esti sekarang di Indonesia sudah dimulai dibangun ya. PT Timah sudah menyadari tadi dan sudah mulai membangun industri buat pengolahan rare earth kan gitu ya. Jadi logam tanah jarang. Tapi ya gedungnya udah ada kan gitu ya. Teknologinya masih bingung-bingung, padahal teknologi kembali lagi katakanlah kita juga sudah mampu ya. Pak Joni pernah diskusi sama teman-teman dari Batan, itu ya, teknologi juga bisa digunakan ya. Jadi tetap semangatlah Mbak Esti ya. Gitu Arya. Baik Prof, terima kasih banyak untuk jawabannya Prof. Sekarang kita masuk ke termin kedua, mungkin yang Prof ada pertanyaan lagi dari teman-teman di kolom komentar. Yang pertama dari Raihan Futuh Prof. Selamat siang Prof Joni dan teman-teman. Terima kasih atas presentasinya. Izin bertanya, pada presentasi dicantumkan bahwa terdapat 3 metode penambangan, mechanical mining, dragging, dan hand mining. Saya ingin bertanya mengenai metode mana yang paling umum digunakan pada industri-industri Indonesia dan kondisi metode tersebut cocok digunakan di Indonesia. Terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ada dari Tika Safira. Tika bertanya, pada biji nikel ditemukan kandungan kobalt dengan proses ekstraksi yang tidak jauh berbeda. Apakah bisa kita merancang proses pengolahan nikel kobalt dalam satu plan pengolahan? Dan apa reduktor yang biasa digunakan untuk mengurangi tailing dalam pengolahan nikel? Itu yang ditanyakan oleh saudari Tika. Terus sekarang untuk Dava, tadi masih ingin bertanya atau tidak? Soalnya masih raise hand. Jika tidak mungkin itu dulu. Dava bisa di-unmute dulu mungkin ininya. Ya maaf Bang. Oke, silakan Dava. Dava silakan untuk bertanya. Nggak jadi Bang, maaf. Oh, oke. Berarti pertanyaannya itu dulu Prof, ada 2. Baik, iya. Baik anakku, buat Raihan. Jadi metode apa yang banyak digunakan? Sebagai saya contoh tadi ya. Jadi untuk yang dredging itu tadi itu di Indonesia digunakan, ya. Artinya digunakan itu di tambang timah gitu ya. Itu digunakan buat mengeruk karena sebagian besar sudah ada di laut ya. Sekarang kita ekstraksinya katakanlah eksplorasinya sudah ke sana ya.
Sedangkan untuk di pantai Jawa segala macam itu hanya yang sederhana sekali tadi ya, pakai metode basah atau apa kebanyakan sih bukan metode basah, metodenya metode kering kan gitu ya. Karena sudah ada kan gitu ya. Jadi sudah terhampar pasir besinya, kemudian itu akan digunakan kan gitu ya. Jadi ada beberapa di yang punyanya aneka tambang itu di daerah Jawa Barat malah sekarang udah tutup kan gitu ya. Karena dulu masih bisa digunakan dan kembali lagi aneka tambang juga tidak mengambil Fe-nya tapi dia akan mengambil si titannya kan gitu ya. Dan metodenya itu semua tapi yang paling banyak kita lihat itu ya. Jadi ada gambar yang tadi contoh yang di Cianjur itu secara manual juga banyak juga gitu ya. Karena lokasinya atau kebutuhan katanya relatif cukup sedikit ya, nggak banyak. Jadi tenaga manusia jadi penting dibandingkan dengan kita menggunakan tenaga mesin itu untuk produksi ya. Jadi di Indonesia sudah ada yang dredging tadi udah ada, terus juga yang kering kalau tadi yang kebanyakan hanya kita menggunakan pompa saja ya. Jadi dikasih air untuk disedot kemudian dialirkan ke drum buat diaduk ya. Terus kemudian pertanyaan buat Anda Tika. Jadi perhatikan betul gitu ya Tika ya. Jadi yang itu di gambar yang bulat tadi itu kalau produksi nikel itu pasti ada, kalau ada nikel itu pasti ada kobalt kan gitu ya. Dan harganya kobalt itu juga luar biasa dibandingkan dengan harganya nikel ya. Kalau kita mereduksi dari si nikel sama kobalt itu biasanya untuk proses pemisahan kita bisa menggunakan karbon biasa masih bisa ya. Namun untuk proses sampai kita bisa mendapatkan si nikel bisa terpisah atau kobalt bisa terpisah dari nikel, itu kita harus pakai proses hidrometalurgi ya. Biasanya kita lakukan proses pelarutan dengan chemical tertentu kan gitu ya. Jadi Pak Joni nggak hafal karena banyak sekali. Tapi kalau Pak Joni pernah buat gitu ya, jadi teraknya itu tadi dihancurkan, kemudian dicampur dengan batu bara, itu kita mendapatkan Fe ya dalam bentuk logam. Karena pasti di teraknya nikel itu masih ada Fe-nya, Fe-nya juga sedikit masih ada, itu juga bisa didapatkan, tapi kandungannya sangat kecil sekali. Ya. Jadi kenapa tadi sebagai gambaran juga Pak Joni sampaikan, untuk Freeport tadi ya, seorang selalu bilang Freeport itu adalah tembaga kan gitu ya. Ternyata kalau lihat datanya, emasnya hanya 4.000, hampir 20 ton itu hanya 4.600 ton, tapi kalau dari ton ke gram kan kali 1 juta ya. Kan gitu. Kali harganya 1 gram cukup mahal kan gitu. Jadi itu selalu ada. Makanya Pak Joni selalu ingin jangan kita ambil yang utama saja tapi mineral-mineral ikutannya, lihat di gambar yang bulat itu yang Pak Joni sampaikan itu biasanya ada. Ya. Mungkin itu 3 ya. Makasih Arya. Arya masih di mute ya, Arya. Unmute dulu Arya. Sorry Prof, nggak dilihat. Terima kasih banyak Prof untuk jawaban atas pertanyaan yang diberikan tadi. Sekarang kita masuk ke, masih ada pertanyaan lagi Prof yang masuk. Boleh, silakan. Pertanyaannya dari Agung Setiawan. Mas Agung bertanya 2 pertanyaan. Terima kasih materinya Prof, sangat menarik. Izin bertanya. Yang pertama, jika ingin ekstraksi TI dari ilmenit, bagaimana cara mengatasi pengotor CR-nya yang tinggi di range 4-5%? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana prospek ekstraksi TI di Indonesia? Terima kasih. Itu dari Agung Setiawan, Prof. Oke. Lagi? Masih itu Prof yang masuk di chat. Baik. Iya, jadi relatively baik. Terima kasih Mas Agung. Jadi kita lihat kalau kita misalnya di TI-nya cukup tinggi kan gitu ya. Biasanya Chrome-nya, kalau Chrome nggak terlalu banyak gitu, tapi kita bisa ekstraksi secara bertingkat. Artinya kalau kita pakai proses itu, kembali lagi ya, kalau kita memisahkan dalam jumlah banyak atau jumlah konsentrasi yang besar-besar, itu kita bisa menggunakan proses reduksi yang relatif lebih mudah dan lebih murah. Ya. Artinya kita bisa pakai reduktor. Tapi kalau katakanlah sudah jumlahnya katakanlah di 3%, di antara di Indonesia itu TI-nya berkisar antara sekitar 8 ya, rata-rata sekitar 8 sampai 15% gitu ya. Itu yang Pak Joni pernah lakukan. Itu ternyata kita menggunakan pelarut itu dengan menggunakan HCl ya.
kita menggunakan HCl yang katakanlah HCl biasa yang katakanlah konsentrasi mulai dari 4 ya, mulai dari yang paling kecil 0, sekian sampai dengan Pak Joni coba sampai dengan yang 4 molar ya. Itu ternyata yang menarik adalah pada saat melakukan suatu proses ekstraksi tersebut itu ada beberapa unsur yang berkebalikan kan gitu ya. Jadi misalnya saja kita dari situ kita bisa memprediksi, misalnya kalau ternyata dari hasil kita larutkan tadi, itu larutannya oh ya kalau Fe-nya turun gitu ya, oh ternyata TI-nya meningkat gitu ya. Atau kadang-kadang oh ya kita mendapatkan Al juga di dalam, karena campuran di dalam pasir besi itu tadi cukup banyak ya, bukan hanya TI, bukan Fe, tapi ada yang katakanlah yang kecil-kecil juga ada, Al, ada krom tadi. Itu biasanya akan terpisah secara ini tadi ya. Jadi kalau Pak Joni dalam hasil penelitian yang telah udah lama banget lah itu mungkin 2010 atau 2008 10 tahun yang lalu itu penelitian tadi. Namun juga bisa untuk yang proses-proses tertentu, misalnya saja kalau kita lihat di kemarin di tempatnya Arya pada saat kerja praktek maupun penelitian itu di PT Vale di Indonesia. Itu PT Vale itu sampai saat ini itu produksinya masih memproduksi belum sampai ke tingkat nikel murni logam ya, tapi yang diproduksi adalah nikel dengan kalau nggak salah ada 70 atau 80% ya, betul ya Arya ya, gitu. Iya, Terus sisanya Fe. Artinya apa? Kalau kita ingin memisahkan lagi si TI di sini, kita untuk mendapatkan TI karena dengan kemurnian di atas 90% atau 99% itu relatif mudah kan gitu ya, dengan pelarutan saja. Dan itu harganya sudah jauh meningkat dibandingkan kita jual pasir besi ya. Artinya bahwa kalau kita ingin mendapatkan sampai dengan TI murni sama juga dengan nikel murni, kita perlu suatu proses yang tersendiri lagi ya. Jadi contoh tadi saya bilang PT Vale itu baru nikelnya 70 sampai 80%, sisanya itu si Fe ya. Kandungan. Jadi untuk memisahkan itu bisa, tapi kita perlu satu peralatan yang lebih spesifik lagi. Demikian juga untuk TI. TI kita untuk katakanlah sekarang ini TiO2 saja kemudian tinggi itu juga sudah banyak digunakan kan gitu ya. Kalau kita ingin bentuk katakanlah produksi logam titanium itu mungkin cost-nya terlalu mahal kan gitu ya. Tapi dengan kita daripada pasir besi saja terus kita ekstraksi katakanlah titanium oksida itu sudah meningkatkan nilai tambah. Ya. Ya demikian gambaran Mas Agung. Ya. Prospeknya di Indonesia. Prospek di Indonesia untuk titanium kembali lagi tadi saya secara garis besar saya sampaikan kebutuhan titanium itu yang banyak adalah buat itu tadi buat industri cat ya, buat kertas dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah ini jadi tantangan kita semua bagaimana itu menjadi murah. Karena kita tahu kalau dari produk-produk lihat di mana di Cina itu luar biasa murahnya kan gitu ya. Kita nggak tahu dia produknya seperti apa kan gitu. Jadi cukup bagus lah prospek di Indonesia. Itu Mas Arya. Baik Prof, terima kasih banyak untuk jawabannya. Sekarang masih ada yang ingin bertanya lagi Prof, tapi ingin bertanya langsung dari silakan. Muhammad Hafiz Rizal. Oke. Kepada saudara Muhammad Hafiz Rizal kami persilahkan. Di unmute dulu mungkin. Ya. Udah kedengaran belum? Oke, silakan. Terima kasih kepada Prof. Joni dan moderator. Saya ingin bertanya mengenai tadi biji laterit ya. Kebetulan kan tadi dari pemaparan Prof sendiri kan potensi Fe di laterit itu kan tergolong sangat tinggi untuk di Indonesia. Kemudian yang saya tahu kan pengolahan si laterit itu kan dia juga kan sebagai bahan baku nikel. Kemudian di Indonesia sendiri kan ada setahu saya ada 2 jenis produk pengolahan hasil dari pengolahan si laterit itu, ada yang berupa ferronikel, ada yang ferronikel itu kalau nggak salah di Vale sama Antam ya. Kalau misalkan yang satu lagi itu ada namanya nickel pig iron ya, NPI, itu dia diproduksinya biasanya oleh perusahaan-perusahaan Cina yang ada di Morowali. Nah pertanyaan saya itu kenapa mereka itu produksinya beda Prof, dan setahu saya juga
dari cost produksinya juga si produksi yang nickel pig iron itu bisa lebih rendah, dan kenapa PT seperti PT Antam lebih khusus untuk membuat ferronikel gitu, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Mas Hafiz ya. Jadi apa yang ditanyakan? Jadi ada laterit itu ada istilah yang perlu agak clear kan gitu ya. Ada yang nyebut lateritik ya. Ada laterit ya. Kalau lateritik itu biasanya kalau kawan-kawan dari teman-teman dari LIPI ya, teman-teman dari BPT itu nyebut laterit ya. Lateritik itu biasanya dari pasir besi ya. Jenisnya adalah yang lateritik. Tapi kalau yang pasir laterit itu biasanya ada kandungan nikelnya. Itu yang walaupun kita tahu pada laterit itu yang kandungan nikelnya cuma sekitar 3% ya. Itu udah bagus banget kan gitu ya, atau high concentrate yang gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa katakanlah rata-rata biasanya cuma hanya 2 atau 2,5% ya nikelnya. Itu tadi ya di Indonesia tadi seperti yang Pak Joni sampaikan gitu ya. Jadi PT Antam maupun PT Vale dengan teknologi yang sudah dibangunnya sampai saat ini kan gitu ya. Itu dia untuk katakanlah untuk memisahkan antara ya nikel dengan Fe itu dia butuh suatu dapur khusus kan gitu ya. Jadi artinya dia butuh satu dapur di mana di sana katakanlah kondisi dapurnya harus inert dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, sampai saat ini Antam maupun Vale itu dia masih menggunakan teknologi yang lama kan gitu ya, sehingga dia belum bisa memproduksi nikel logam ya. Jadi kalau di Cina itu dia dengan teknologi yang sudah ada, dia bisa menggunakan memang produksinya bukan untuk ada nickel matte lagi atau nikel 70-80% kemudian sisanya Fe, tidak. Dia sudah untuk di Morowali itu produksinya adalah sudah ke logam, nikel ya. Dan itu karena teknologinya saja kan gitu ya. Jadi dia sudah modal pakai yang teknologi dapur yang beda, semuanya beda kan gitu ya. Ya tentunya prosesnya ini tadi kita nggak bisa samakan karena Vale kita tahu sendiri dan Antam itu udah tahun berapa kan gitu ya. Jadi memang pada saat itu teknologinya masih dalam produksinya atau hasil produknya itu masih dalam bentuk nickel matte kan gitu ya. Jadi 70-80% nikel, Fe-nya masih 20%. Dan itu yang dijual, kemudian itu akan dikirimkan ke negara-negara yang lain, dia akan mengolah lagi. Nah, itu tadi salah satunya adalah Cina. Biasanya dikirimkan ke Cina. Ya. Nah, sekarang Cina buka lagi di sini kan gitu. Tapi saya juga pesan tadi sekali lagi kepada kawan-kawan semua, kepada kalian semuanya, itu tadi truknya itu jangan sampai dibawa keluar ke Cina kan gitu. Karena mineral berharganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nikel itu sendiri ya. Mungkin itu Mas Hafiz ya. Jadi teknologinya memang beda gitu ya, antara nikel yang ada di proses di Vale dan Antam dengan yang di Morowali saat ini kan gitu. Terima kasih. Baik, Prof, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kembali lagi Prof, ada yang bertanya di kolom chat. Selamat siang Prof, izin bertanya. Dalam pengolahan biji besi terdapat slag. Apa macam pengolahan yang dilakukan terhadap slag agar memiliki nilai ekonomis? Apakah kos yang dikeluarkan akan lebih mahal daripada keuntungan yang didapat jika dilakukan? Itu pertanyaannya Prof dari Anonim. Jadi? Nggak ada namanya Prof. Oke, baik. Iya, jadi yang menarik adalah tadi kalau kita tetap melakukan satu proses, jadi proses tadi kita katakanlah dari pasir besi kita olah menjadi besi, jadi mulai dari pasir besi atau biji besi itu menjadi besi atau baja kan gitu ya. Terutama kalau pada awal yang ada di Indonesia itu biasanya kita yang sederhana sajalah gitu, itu produknya adalah yang pertama adalah besi bukan baja ya. Nah, teraknya kalau kita menggunakan atau kalau kita di Krakatau Steel memaksakan juga kita menggunakan produksi dalam negeri, itu satu temperatur kita tingkatkan, itu kita akan dapat juga besi atau baja. Kemudian teraknya itu adalah kandungan TI yang tinggi ya. Jadi ini yang menarik adalah si terak itu akan semua menjadi TI-nya atau mineral berharganya itu akan berubah menjadi terak. Dan itu juga pernah kita coba ya, seperti juga terak itu tadi untuk diolah akan tetap ya. Jadi satu yang utama adalah teraknya itu tadi kembali
harus kalau bisa kita lakukan prosesnya itu kita lakukan di dekat-dekat dari industri Krakatau Steel tersebut kan gitu. Kenapa kan gitu ya? Karena terak tadi yang selama ini ada di Krakatau Steel itu terak itu semua dibuang saja gitu ya. Dibuang di satu tempat tertentu di satu gunung ya. Nah, kemudian dibuang keluar kan gitu. Tapi yang menarik adalah kalau teraknya itu dari PT Timah ya. Ada PT Timah, terak yang terjadi itu adalah teraknya tidak dibuang sembarangan, tapi dimasukkan langsung dalam kondisi panas, itu dimasukkan dalam suatu kayak semacam kolam yang ada airnya biasa gitu ya. Dimana kita tahu dengan terak tadi yang temperaturnya relatif tinggi, kemudian dicelupkan langsung dimasukkan ke dalam kolam air tadi, dia akan pecah bentuk pasir, jadi bentuknya dalam bentuk halus sekali. Nah, bentuk halus inilah yang dipentingkan nanti bisa kita lakukan magnetic separator untuk memisahkan kalau masih ada Fe-nya, sehingga yang tidak termagnet itu bukan tailingnya atau kata yang kita buang, tapi justru kandungan Ti-nya di sana yang tinggi. Nah, Ti tadi untuk proses selanjutnya supaya lebih murni lagi kita lakukan proses hidrometalurgi atau dengan pelindian atau penambahan zat asam, ya, apakah asam sulfat atau asam klorida atau asam nitrat, tergantung dari kondisinya. Ya. Jadi, nah secara ekonomis itu masih bisa kan gitu. Tapi tadi kita harus yakin betul, kita harus hitung berapa jumlah daripada si terak yang ada, ya, untuk yang menggunakan pasir besi. Ya. Dan kemudian juga kebutuhannya tadi, kebutuhan cukup banyak untuk TiO2 itu untuk tadi saya katakan buat industri industri cat dan industri untuk kertas, ya, supaya dia kalau kertas koran itu kita tulis kan pakai tinta itu kan jadinya apa ya, blobber apa bleber atau apa dia bahasa Indonesianya apa gitu. Tapi kalau ada kertas putih yang katakanlah yang 70 gram itu kan putih sekali. Kalau kita nulis pakai tinta dia kan nggak ada apa ya, blobber tadi kan nggak ada, beda seperti kertas koran. Ya. Mungkin gitu ya, Arya. Baik Prof, terima kasih banyak untuk jawabannya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Prof, di kolom chat ataupun ingin bertanya langsung. Mungkin saya ingin coba merangkum sedikit ya, Prof, ya, tentang webinar kita pada sore hari ini. Jadi untuk coba sedikit merangkum, pada pandemi COVID-19 ini industri besi dan baja dan industri ekstraksi lainnya tetap berjalan. Namun kita tetap tertatih untuk melakukan prosesnya karena saat ini stoknya berlimpah tapi produksi turun. Namun untuk iron ore sendiri ada kenaikan di angka 1,7%. Kemudian untuk kita tadi fokus berbicara tentang salah satunya tentang Krakatau Steel yang adalah pabrik pengolahan besi baja salah satu terbesar di Asia Tenggara. Dan ada pertanyaan, kenapa kita tidak mengambil sumber daya dari dalam negeri dan mengambilnya banyak dari luar negeri? Yang saya tangkap dari webinar ini karena ada masalah, entah itu masalah di cadangan ataupun masalah di kualitas si Fe-nya itu sendiri. Karena kadang-kadang kuantitasnya melimpah atau cadangannya banyak, namun kualitasnya kurang, tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh KS. Adapun jika kualitasnya memadai seperti di Flores yang tadi disebutkan oleh Prof John yang kandungannya hingga 70%, cadangannya yang tidak memadai untuk ditambang, hanya cukup untuk 1 tahun kemudian akan habis. Dan itu menjadi sebuah dilema, maka dari itu kita mengambil banyak dari luar negeri hingga saat ini. Dan mungkin untuk sedikit merangkum lagi, karena di sini rata-rata yang mengikuti webinarnya adalah teman-teman mahasiswa geologi dan mahasiswa metalurgi material. Kita adalah mungkin rumpun ilmu yang tidak terpisahkan karena teman-teman dari geologi yang melakukan eksplorasi untuk proses penambangan, kemudian dilakukan penambangan dan proses oleh teman-teman di metalurgi dan material, dan diharapkan nantinya untuk teman-teman yang ada di sini dapat menjadi orang-orang kebanggaan bangsa yang dapat memberikan inovasi, dapat memberikan kreasinya untuk memajukan bangsa kita. Mungkin sekian dari saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof Joni yang telah berbagi ilmu pada webinar kali ini, yang luar biasa banget Prof, bisa kuliah lagi setelah sekian lama masuk kelas dan diberikan ilmu yang sangat fresh oleh Prof Joni. Mungkin ada closing statement dari Prof Jon? Ya, makasih. Jadi Pak Joni juga terima kasih kita bisa sharing. Ya tentunya itu hanya sebagian kecil
apa yang ada, dan masih banyak atau katakanlah kita SDA sumber daya alam kita yang luar biasa. Jadi Pak Joni ingin sampaikan ini hanya menggugah kalian semuanya, anak-anakku, bahwa ayo kita bekerja keras dan kita memperhatikan hal-hal yang biasanya orang tidak memperhatikan, kita akan perhatikan, dan itu akan menjadi menarik. Ajak lingkungan, ya tadi itu sekitar kita untuk merasakan bahwa di sekitar kita tuh ada apa gitu, dan itu yang akan kita kembangkan, ya. Selamat, tetap semangat anak-anakku semua. Terima kasih. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. John untuk waktunya. Ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah mengikuti webinar kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia, dari MIPA UI, dan kemudian dari Ikatan Mahasiswa Metalurgi Material Universitas Indonesia yang telah ikut berdiskusi pada sore hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada webinar ini dapat benar-benar kita pahami dan mungkin pada suatu saat nanti kita akan implementasikan sebagai generasi masa depan bangsa. Seperti itu mungkin saya kembalikan kepada panitia. Mungkin masih ada agenda Pak, teman-teman panitia. Baik, terima kasih buat Prof. Joni sebagai pembicara sama Bang Arya yang udah jadi moderator. Terus terima kasih juga buat para peserta karena udah mengikuti webinar kali ini. Iya, untuk webinar kali ini disudahkan. Bagi peserta sudah dapat menjalankan waktu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu. Baik, Prof.